jika semua dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silakan disiapkan buku paket IPA dan juga buku tulis IPA dan alat tulisnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai unsur yang ada di alam. Unsur yang ada di alam ini terdapat dua golongan, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Lalu, apakah unsur itu? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang senyawa, di mana kalian bisa lihat pembahasan senyawa ini di buku IPA halaman 101 dan di gambar yang sudah Ibu kirim. Jadi, senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Nah, sifat senyawa ini beda dengan zat penyusunnya. Atau kita lebih mudahnya, senyawa itu adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Kita bisa menemukan senyawa ini di kehidupan sehari-hari, contohnya air. Air ini memiliki rumus kimia yaitu H2O, di mana gabungan antara hidrogen dan oksigen. Nah, air ini dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Baik, seperti yang sudah Ibu tadi jelaskan bahwa sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, tadi senyawa air itu akan berbeda dengan sifat gas oksigen dan hidrogen, yang dimana gas hidrogen dan oksigen ini merupakan unsur penyusun dari senyawa air. Kok bisa mengetahui bahwa kedua unsur tersebut merupakan penyusun senyawa air? Kita kembali lagi di penjelasan yang sebelumnya bahwa rumus senyawa dari dari air merupakan H2O, di mana H ini untuk gas hidrogen dan O adalah oksigen. Jadi dari rumus kimianya kita sudah mengetahui bahwa zat penyusun dari senyawa air adalah hidrogen dan oksigen. Baik, silahkan kalian pahami sebelum melakukan percobaan. Gambar yang sudah Ibu kirim itu ada alat dan bahan, lalu ada juga langkah kerja. Alat dan bahan yang akan kalian gunakan pada percobaan kali ini yaitu dua gelas bening. Kalian harus menggunakan gelas yang bening karena untuk mempermudah kalian mengamati perubahan yang terjadi. Lalu alat selanjutnya atau bahan selanjutnya itu ada air putih. Air putih ini bukan air panas. Lalu yang ketiga ada sendok makan. Selanjutnya teh bubuk. Teh bubuk bukan yang teh celup ya, tapi teh yang bentuknya bubuk. Atau kalian jika tidak ada teh bubuk, kalian bisa menggunakan kopi bubuk. Bisa dipilih salah satu yang ada di rumah kalian saja, bisa teh atau kopi. Lalu yang kedua itu untuk bahan satu. Untuk bahan yang kedua, kalian bisa menggunakan gula atau garam. Ini juga dipilih salah satu, bisa kalian menggunakan gula atau kalian bisa menggunakan garam. Nah, gulanya ini gula putih, jadi terserah kalian.
terserah kalian, boleh dipilih. Misalkan, Bu, saya mau menggunakan gula putih, tidak masalah. Atau Bu, saya menggunakan garam, nggak apa-apa. Lalu langkah alat dan bahan selanjutnya adalah saringan. Nah, langkah kerjanya, yang pertama kalian isi gelas dengan air putih. Lalu kalian beri label gelas 1 dan gelas 2 untuk mempermudah kalian mengamatinya. Nah, di gelas 1 kalian campurkan air tadi. Air yang sudah diisi ke dalam gelas itu campurkan, boleh teh atau kopi. Di sini ibu mencontohkan menggunakan teh karena di rumah ibu adanya teh. Campurkan teh, lalu aduk menggunakan sendok. Selanjutnya ambil gelas yang satunya lagi, itu karena kita menggunakan 2 gelas, jadi gelas kedua kita ambil, isi dengan air dan tambahan gula atau garam. Aduk kembali dengan sendok, dan setelah 10 menit letakkan gelas 1 dan 2 secara berdampingan, lalu amati kedua gelas tersebut setelah 10 menit. Dilihat apa perbedaan yang terjadi dari kedua gelas tersebut. Setelah kalian mengaduk atau membereskan langkah kerja yang pertama, kalian lanjut ke langkah kerja yang kedua, masih dengan bahan-bahan yang sama. Setelah kalian tadi amati 10 menit dan dilihat perbedaannya, lalu kalian setelah itu saring kedua gelas tersebut, tapi lakukan 1 gelas menggunakan saringan. Dilihat gelas 1 setelah kalian saring apa yang terjadi, lalu gelas 2 setelah kalian saring pun apa perubahan yang terjadi dari kedua larutan tersebut. Untuk sumber referensinya kalian bisa mencari di buku IPA atau bisa mencari di internet. Setelah kalian berhasil mengamati, kalian tulis hasil pengamatannya di tabel di gambar ini. Selamat mencoba dan hati-hati dalam melakukan percobaan. Tetap semangat.